Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, terutama ASN karena yang diundang pada siang hari ini adalah ASN dari baik guru ataupun karyawan dari SMA Negeri 1 Ngawi. Baik, yang saya hormati Pak Basori selaku Wakil Kurikulum yang akan menyampaikan materi pada siang hari ini. Mungkin nanti bisa ditambahkan juga oleh Mbak Dea dan juga saya selaku yang mengikuti Zoom mulai pagi tadi hingga baru selesai jam 11.45 barusan mawon selesai Zoom-nya. Dan ini tadi eh, selaku konsul juga sama Pak Wid dan juga Pak Basori dapat info dari Pak Wid bahwa ada Zoom jam setengah 1. Kemudian diminta untuk mendampingi Pak Basori melaksanakan Zoom meeting pada siang hari ini. Baik, mungkin umum dulu oleh Pak Bas, nanti Pak Basori akan informasinya disampaikan oleh Pak Bas secara umum terlebih dahulu. Nah, nantinya akan saya bantu dengan tampilan layar, pengerjaannya akan saya pandu dengan tampilan layar bagi Bapak Ibu yang yang belum selesai di PMM-nya begitu di kinerjanya untuk akhirnya mencetak SKP 2024 ini. Makaten nggih Pak Bas nggih. Jadi nanti yang di SKP-nya Bu Nggih, Resi yang menyampaikan. injih Bapak. Oke, Mungkin oke, secara umum siap. Pak Basori nanti yang berbagi Oke, layar oke. mungkin saya sampaikan beserta contoh dari beberapa teman yang awalnya akunnya belum bisa diapa-apakan gitu hingga sampai bisa cetak begitu Pak. Monggo Oke, secara umum Pak Basori kami persilahkan untuk oke, nggih, menyampaikan materinya. nggih, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, mohon maaf Bapak Ibu, mungkin suaranya nggak begitu jelas karena posisi saya sedang keluar kota. Ini saya berhenti mampir di pos polisi ini untuk mencari tempat yang agak nyaman dan ngecas HP karena saya juga pakai HP. Terima kasih Bu Resi sudah memberikan pengantar, Bapak Ibu yang saya hormati, eh, terutama untuk P3K dulu nggih, yang baru angkatan yang terbaru. Saya mohon maaf sekali kalau tadi malam kami harus mengganggu istirahat Bapak Ibu semua karena kami harus ngebrak-ngebrak untuk membuat PMM per Januari. Nun sewu sekali. Sampai kami juga sampai malam nunggu Bapak Ibu memproses PMM-nya sehingga PMM-nya bisa segera kami sinkronkan sehingga nanti insya Allah Bapak Ibu hari ini nanti sudah bisa memproses SKP-nya. Itu yang pertama. Jadi mohon maaf sekali untuk Bapak Ibu P3K yang baru yang awalnya sudah selesai PMM-nya sudah jadi, tahu-tahu harus dirubah karena harus dimulai dari Januari supaya nanti SKP-nya bisa tercetak 1 tahun gitu. Yang kedua, saya juga ingin menyampaikan terima kasih untuk Mbak Dea yang sudah membantu di kepegawaian. Ada tugas Mbak Dea yang juga harus diselesaikan yaitu untuk mengupload SK Bapak Ibu guru di rumah ASN Mbak Dia karena nanti yang terutama yang 7 lembar Mbak Dia nggih. Karena kalau nggak dicetak nggak diupload di rumah ASN nanti Bapak Ibu guru nggak akan bisa mengurus paknya, jadi pak itu nggak akan bisa keluar sebelum kita mengupload pak konvensional, pak integrasi dan pak konversi yang jumlahnya 3 lembar kemarin itu yang sudah dijadikan satu file di PDF sehingga nanti kalau plug itu sudah diupload di rumah ASN, insya Allah nanti Bapak Ibu guru bisa memproses pak berikutnya, pak konversi berikutnya, oke? Itu. Bapak Ibu, sedikit saya sampaikan karena tadi Bu Resi sudah menyampaikan nanti yang akan menyampaikan PMM adalah Bu Resi, maka perlu kami sampaikan bahwa
PMM yang sudah selesai Bapak Ibu itu nanti bisa digunakan untuk mencetak SKP Bapak Ibu dan untuk mencetak PAK konversi 2024. Sehingga jika ada Bapak Ibu guru yang belum menyelesaikan PMM-nya yang di tahun 2024, maka nanti Bapak Ibu tidak akan bisa proses ke SKP maupun ke angka kredit atau PAK-nya. Nah, kalau tidak bisa mencetak SKP, maka terkendala bagi Bapak Ibu yang mau naik pangkat satu. Yang kedua untuk Bapak Ibu yang mau perpanjang SKP 3K juga akan terkendala karena syaratnya harus melampirkan atau mengupload SKP-nya. Untuk itu, kami kemarin sudah meneliti satu persatu demi per orang per periode dari PMM Bapak Ibu, insya Allah sudah selesai. Mudah-mudahan tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang tersisa atau terselip. Yang terselip kan kemarin yang terakhir adalah teman-teman P3K yang baru, ternyata yang Januari belum dibuat sehingga harus membuat ulang dari Januari kemarin. Alhamdulillah tadi malam sudah selesai PMM-nya Bapak Ibu P3K sehingga bisa segera diterbitkan eh, SKP yang 2024 sehingga nanti bisa digunakan untuk syarat perpanjangan SK P3K-nya. Gitu. Bapak Ibu, untuk membuat SKP nanti itu langkah utama yang harus Bapak Ibu lakukan. Yang pertama, Bapak Ibu nanti harus mengeklik atau melihat predikat kinerja Bapak Ibu di PMM. Ya, jadi cek predikatnya sudah muncul belum predikatnya, baik itu yang predikat kinerja maupun perilaku kinerja. Karena kami sudah memproses, sudah selesai semua. Ya. Kemudian Bapak Ibu nanti bisa membuka di Ekin. Ya, nah di Ekin itu ada beberapa menu. Ya, nanti bisa diklik dulu di menu SKP-nya. Ya. Kemudian setelah di menu SKP dibuka, nanti disinkronkan SKP dan PMM-nya. Oke. Nah, nanti sudah disinkronkan, diklik di detail SKP, dilihat penilai jabatannya siapa. Ya, kalau sudah muncul Pak Cahyono, berarti sudah betul. Kalau masih muncul Pak Narto misalkan, di detail SKP itu, nanti Bapak Ibu klik muat ulang. Nanti akan diproses, akan dirubah di sana. Ya, itu. Kemudian kalau sudah itu bisa dicetak di SKP, cetak SKP. Nah, dicetak SKP Bapak Ibu nanti akan kelihatan apa periodenya. Sudah 1 Januari sampai 30 Desember 2024 apa belum? Ya, kalau belum nanti diisi ya, diisi di di detail tadi karena dimasukkan periode SKP-nya dan seterusnya. Kemudian diisi lokasinya juga, lokasi nanti diisi Ngawi, ya kalau opsionalnya diabaikan saja. Nah setelah itu di OK, maka akan muncul lembar SKP dan seterusnya. Ya, oke. Nah, ketika nanti Bapak Ibu mencetak SKP, kok muncul nama KS masih DRS Cahyono, itu kami masih proses konsultasi Bapak Ibu. Karena tadi saya juga konsultasi dengan waktu webinar tadi dengan Zoom tadi dengan Bu Christine juga belum bisa, kemudian dengan Bu Riful juga belum bisa menemukan solusinya, sehingga untuk sementara nama KS nanti di lembar SKP kita masih pakai gelar DRS. DRS Cahyono belum doktor, gitu ya. Saya kira ini nunggu solusi kita nanti, Nah, saya kira itu aja Bapak Ibu. Nanti biar Bu Resi akan menjelaskan, karena saya nggak bawa, nggak bisa share lab, share screen ya. Nanti insya Allah nanti kalau sudah kembali ke Ngawi, nanti kita bisa eh, apa tanya-tanya secara langsung lebih mudah nanti. Saya kira itu Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima wabarakatuh. kasih Pak Basori Waalaikumsalam atas warahmatullahi wabarakatuh. waktunya.
Baik Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu ASN, saya izin berbagi layar nggih. Nggih. Jadi kita langsung masuk di aplikasi e-kinerja. Nah, yang milik Bapak Ibu semua. Nah, ini saya mulai dari awal nih Bapak Ibu nggih. Jadi sebelum ini kebetulan tadi saya nyoba tadi kebetulan sebentar. Bentar nggih. Nah, kalau gini tampak sudah nggih? Sudah tampak Bapak Ibu? Ya, ini kebetulan tadi saya masuk di akunnya Pak Roop karena laporannya tadi yang awal kan di apa namanya akunnya Pak Cahyono seperti yang Bapak Ibu lihat di yang saya bagikan layar niki nggih, ini beberapa yang belum ada Bu Ika Gemi, Bu Ning Aryani, Bu Yunita, Pak Heru. Ini kan sudah pindah nggih, tapi nggak tahu masuk sini Mas Dian ya. Triarjani, Pak Agus Guyup, Gun Sorbirin, Yudo Ilham, Suyanto, dan Bu Maulidia. Kenapa ini masih merah? Ini karena belum pernah sinkron sama sekali dengan akun e-kinerja. Maka Bapak Ibu yang masih merah di sini monggo untuk segera masuk di akun e-kinerjanya, kemudian disinkron ke PMM-nya. Tadi kasusnya milik Pak Roov juga seperti itu, dan kemudian dicoba dari awal, nggih, kalau misalnya eh, belum pernah nyoba sama sekali, maka tampilan layarnya akan seperti ini, Bapak Ibu. Jadi akun Anda terdaftar sebagai pengguna aplikasi PMM, begini saja. Nah, ini kliknya adalah sinkron PMM. Setelah klik sinkron PMM, maka akan muncul data seperti ini, sinkron data PMM. Jika sudah benar dilihat, misalnya ini nama milik Pak Rauf, kemudian data e-kinerjanya dengan data PMM-nya. Kalau masalah UPT ini memang sedang bermasalah, yang satu pakai UPT, yang satu tidak ada UPT-nya. Tapi alhamdulillah sekolah kita tidak termasuk yang bermasalah karena 50 sekolah yang lain itu masih belum bisa sinkron e-kinerjanya akibat kesalahan data di UNOR ini. Ini kalau sudah selesai langsung sinkron data PMM, klik OK. Nah, di sini kalau sudah bolak-balik disinkron, tandanya apa? Tandanya RHK-nya tulisannya 0. Kalau pertama kali sinkron, maka RHK-nya bisa ada tulisannya 12, 6, 7, seperti itu Bapak Ibu. Nah, setelah sinkron, tampilannya akan menjadi seperti apa? Tampilannya akan menjadi seperti ini. Kemudian ini di menu penilaian, gitu. Masuk di menu penilaian, juga klik di sinkron penilaian PMM. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ketika nanti sudah sinkron, maka maka hasilnya akan muncul SKP seperti ini. Kalau milik Bapak Ibu, SKP-nya yang muncul, pokoknya muncul yang 2024 dulu, nggih, yang 2024. Yang 2023 ataupun 2022 ini, kalau yang 2023 ini nanti tambahannya adalah tambah periode SKP, tapi ini tidak usah dulu, nanti saja. Maksudnya untuk nanti saja, karena kan nggak nutut. Yang kita fokuskan di sini adalah yang pertama adalah SKP untuk tahun 2024 agar bisa cetak begitu. Nah, ini kalau sudah ya, ini pakai akun saya pribadi masuk untuk Bapak Ibu yang belum untuk Bapak Ibu yang sudah berhasil, monggo tetap diikuti saja. Mungkin nanti ada info yang perlu apa namanya dibenahi. Nah, seperti itu mungkin Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu untuk SKP 2024 ini kita nanti akan mencetak tiga yang akan dicetak. Silakan klik menu SKP-nya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah detail SKP. Nah, di detail SKP ini, nah ini
kalau misalnya tadi yang dijelaskan oleh Pak Basori, nggih, misalnya ini masih Pak Sunarta, monggo diklik muat ulang. Nah, biar nanti bisa langsung ganti Pak Cahyono. Seperti yang Pak Bas matur juga, gelar Bapak ini masih belum bisa ganti doktor karena masih dalam proses, nggih. Sudah diajukan oleh Pak Basori pembenahannya. Baik seperti ini SKP-nya Bapak Ibu, nggih. Nanti jangan lupa di detail SKP ini diklik cetak tanggalnya ya sesuai tanggal ini tadi dapatnya screenshotan tadi itu tanggalnya 2 Januari. Leres nggih Mbak Dea? Coba nanti saya dikoreksi Mbak Dea nggih. Halo. Ya, iya, Bun. Nah, Ya, Bun. kalau seingat saya itu yang SKP tadi itu tanggalnya 2 Januari. Seingat saya nggih ini 2 Januari kita klik, kemudian akan muncul oke. Nah, di menu oke ini SKP yang kita cetak nggih Bapak Ibu nggih. Nah, ini ada ini periodenya langsung kan 1 Januari sampai 31 Desember. Terakhir cetaknya 2 Januari, pejabatnya Pak Cahyono. Nah, besok ini yang dicetak seperti ini. Monggo langsung nanti diunduh dan disimpan dengan nama Bapak Ibu nggih. Kemudian lanjut lagi ke penilaian. Setelah detail SKP kita cetak, Bapak Ibu kita lanjut ke detail penilaian. Di detail penilaian ini, jika masih awal sekali nggih untuk Bapak Ibu yang tadi masih merah itu kan mesti awal. Jadi belum nanti nggak bisa sebelum ditambah periode penilaian. Jadi silakan klik yang warna hijau tambah periode penilaian. Dimasukkan semua mulai triwulan 1 sampai triwulan final. Berhubung saya sudah menambahkan, maka langsung oke ya. Karena sudah ada. Ini sudah ada, saya selesaikan sampai akhir. Nah, ini nanti akan muncul di bagian bawah Bapak Ibu ini. Ini akan muncul seperti ini. Periodenya muncul. Kemudian jangan lupa untuk diklik sinkron PMM. Yang pertama, sinkron data penilaian PMM. Nggih, yang sudah, nggih sudah. Karena tidak ada ya pembaruan lagi, maka sudah selesai. Nah, jangan lupa juga sinkron data penilaian final agar muncul nggih milik Bapak Ibu nggih. Jadi sinkron data penilaian final. Nah, ini karena bolak-balik saya sinkronkan nggih. Jadi 000 RAK-nya. Mungkin yang pertama kali nanti akan keluar. Nah, ini misalnya hasilnya sudah keluar. Nah, maka di akhir Bapak Ibu ini di periode final akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, kemudian cetak apa lagi yang berikutnya? Karena 3, tadi yang pertama detail SKP, yang berikutnya adalah cetak dokumen evaluasi kinerja. Nah, ini kalau tidak salah tanggalnya, sebentar, tanggalnya berapa Mbak Dea nggih kalau untuk yang cetak dokumen ini Mbak Dea? 31 Desember. 31 Desember Mbak Dea nggih? Iya. 31 Desember, maaf, 31 Desember 2024. Dan tanggal pejabatnya 2 Januari ya Mbak ya? Tanggal pejabatnya Kalau tidak salah 2 Januari Mbak. 2 Januari ya. 2 Januari. Jadi Bapak Ibu jangan lupa itu nanti akan muncul, maaf ini karena agak lemot, cetak SKP dokumen. Nah, langsung saja milik saya saja. Nah, karena saya sudah nyetak, ini juga miliknya Bapak ini, maaf. Pengelolaan kinerja, bukan, nggih. Folder. Ntar nggih, Ibu Bapak nggih. Maaf, ya punya Bu Podang nggak apa-apa nggih Bu Podang, maaf. Tadi saya nyatakan punya Bu Podang. Jadi punya Bu Podang. Nah, ini nggih, nanti akan keluar dokumen evaluasi kinerja seperti ini nggih Bapak Ibu nggih. Tertanggalnya tadi karena ini salah.
Nah, jangan lupa untuk dicetak, diklik itu, kemudian eh, lanjut lagi. Karena ini mungkin apa nggih, lagi padat, jadi sulit. Mungkin nanti agak senggang baru bisa nggih. Nah, kemudian untuk ini tanggal cetak penilaian SKP ini tanggalnya berapa Mbak De? 31 nggih, Mbak De ya. Cetak penilaiannya tanggalnya berapa Mbak De? 31 atau 2 Mbak? Seingat saya itu 2 Januari. 31. 3. 3. 31. 31. Oh, 31. Polanya ya nih. Polanya. Iya, 31 nggih. Nggak tahu Coba. kali. Nah, ini nanti, nah ini dia Bapak Ibu. Oke. Nah, ini kenapa tadi jawabannya kenapa kok tidak sama dengan SKP di SKP Jangan-jangan nunggu mama. 2023? Kenapa tidak sama? Karena Teteh sebentar ya. Teteh di mute dulu sebentar ya. Teteh. Teh Nani di mute dulu sebentar ya. Baik, Bapak Ibu saya lanjutkan. Jadi ketika SKP 2024 kita memang tidak ada kurvanya. Karena apa? Karena memang ini SKP dari kinerja. Jawabannya begitu. Jadi memang tidak sama dengan SKP dari di 2023 yang lalu. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, monggo langsung silakan dicetak nih Bapak Ibu nih. Kira-kira itu untuk cetak penilaian SKP-nya. Bapak Ibu, ini untuk SKP yang ini kan karena besok apa ya, semuanya harus cetak pada besok terakhir, gitu. Karena nggak tahu akun Ekin ini nanti biasanya kalau sudah ganti apa namanya tahun itu akan ditutup sementara terlebih dahulu. Nah, nanti kan nyetaknya kalau menunda-nunda nyetaknya nanti daripada bermasalah di belakang, jadi diingatkan untuk secepatnya dicetak. Ngoten Bapak Ibu nggih. Jadi kalau bisa malam ini Bapak Ibu nggih mencetak untuk di detail SKP maupun dokumen maupun evaluasi kinerja. Jadi tidak hanya untuk P3K yang akan memperpanjang kontrak. Tadi di informasi yang disampaikan atau didapatkan itu untuk sejauh ini kalau bisa sampai SKP 2024 ini untuk yang dikumpulkan. Tapi kalau dari BKD sendiri itu katanya tadi sebenarnya yang wajib adalah SKP 2023. Tapi karena ini ada beberapa nanti Bapak Ibu P3K yang apa namanya TMT-nya itu sudah keluar nanti, maka diharapkan untuk menyelesaikan PMM jadi segera langsung cetak nggih. Akan lebih baik seperti itu. Nah, ini juga nantinya akan ada hubungannya dengan penetapan angka kredit bagi Bapak Ibu guru yang yang PNS. Baik, untuk Bapak Ibu guru yang P3K setelah ini sampai cetak mawon sudah cekap. Nah, nanti untuk Bapak Ibu guru yang PNS itu ngaruhnya di angka kredit Bapak Ibu nggih. Nah, itu tadi yang dibicarakan oleh Pak Bas tadi meminta tolong pada Mbak Dea nggih selaku operator rumah ASN mungkin nanti dicek juga oleh Bapak Ibu guru yang bersangkutan nggih karena memang operator ini kan tidak tahu benar SK panjenengan jadi panjenengan nanti sinkron dengan Mbak Dea ketika mengupload apa angka kredit baik itu mulai pak integrasi, pak konversi ataupun pak lama nggih, pak yang lama itu ke Mbak Dea nanti baru bisa disinkron ASN ini nanti bisa muncul seperti ini kayak milik saya ini. Jika belum pernah sinkron dengan rumah ASN maka belum muncul sebelumnya seperti ini.
Nah, kalau sudah sinkron nanti akan muncul karena SK diupload, SK-SK pak konversi ataupun pak integrasi nanti akan diupload di rumah ASN. Kemudian kita klik sinkron ke ASN, maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu tampilannya. Nah, untuk yang berikutnya adalah tambah pak untuk yang 2024. Harapannya apa? Harapannya agar bisa keluar semua nanti angka kredit tahunan Bapak Ibu seperti itu. Tapi ini tidak terburu-buru, tidak harus hari ini. Jadi yang diselesaikan nanti bisa Januari, nggih, awal Januari ditata bersama. Mungkin di sini ada Pak Cahyono, mungkin Bapak bisa masukan dari Capdin tadi, Pak. Mungkin bisa ada tim untuk kenaikan pangkat Bapak Ibu guru mekaten. Itu yang bisa saya sampaikan. Monggo berikutnya tanya jawab mawon untuk Bapak Ibu kendalanya apa. Nanti akan kita tampilkan di sini. Untuk Bapak Ibu yang sudah tidak bermasalah dan sudah oke semuanya, maka besok tinggal meminta tanda tangan dari Pak Cahyono. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nanti untuk yang sama sekali tidak mohon maaf, sudah dipandu oleh kami, baik saya, Pak Basori ataupun Mbak Dea, sudah kami pandu, tapi Bapak Ibu masih kesulitan, mungkin bisa besok pagi nggih di sekolah atau mungkin bisa mengirimkan akunnya kepada saya boleh atau kepada Mbak Dea atau Pak Basori mungkin karena Pak Bas sedang liburan kasihan nggih, jangan Pak Bas kasihan. Jadi mungkin bisa minta tolong, bisa japri saya, mungkin saya lihatkan atau bisa japri Mbak Dea. Ngoten nggih Bapak Ibu, ada pertanyaan monggo. Kalau untuk KP mungkin nanti akan dibahas lain waktu oleh Pak Basori nggih. Kita selesaikan dulu yang SKP dulu karena tenggat waktunya adalah besok. Untuk P3K ditunggu jam 11 berkasnya nggih. Jadi setidaknya besok kita sudah cetak dan sudah serahkan semua. Nah, jadi untuk Bapak Ibu guru tadi yang belum sinkron sama sekali ini, yang masih merah ini, mohon dihubungi untuk teman-teman juga, terutama untuk yang P3K gini ki, monggo segera dihubungi teman-teman ini kayak Bu Ika Gemi, Bu Ning, kemudian ada Bu Maulidia dan Pak Suyanto. Nah, ini mungkin maaf Bu Maulidia, Pak Suyanto mboten. Nah, ini monggo untuk minta tolong dihubungi beliau-beliaunya agar besok bisa menyerahkan datanya di Capdin Madiun paling lambat pukul 11. Begitu Bapak Ibu. Monggo ada pertanyaan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang masih bermasalah atau yang butuh bantuan ada lagi Bapak Ibu monggo. Desi, Ya, ya Teteh. Bu Ika, bukan. Oh Bu Ika. Oh ya siap Bu Ika pripun. Bu Desi izin bertanya, Nggih, kaitannya dengan cetak, apa tadi Bu? Cetak evaluasi, detail nggih, SKP sama dokumen. Nah, saya nggih, kira itu saya itu sudah sinkron, makanya agak ayem. Ternyata tadi waktu di nggih. share screen lah nama saya muncul. Nah, Iya. itu nanyanya gini Bu, itu yang dicetak, itu yang kaitannya dengan kontrak yang berakhir 31 Desember itu atau yang gimana Bu? Terus dipolkan. Jadi itu Mm-mm. bukan yang kia gerak. Iya, itu jadi itu di tadi di. Iya, jadi